Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan membahas mengenai kriptografi modern, Advanced Encryption System Standard, yang saya ambil dari buku Behrouz Frouzan dan juga Sterling William. Nah, sebenarnya detailnya ada di sini, detailnya ada di materi presentasi ini ya, detailnya. Jadi kalau kita bahas satu-satu, itu di sini ada introduction-nya, kapan AES itu mulai digunakan dan prosesnya seperti apa. Setelah itu kita bahas transformation, key expansion, kemudian zippers, beberapa contoh, dan analisis terkait zipper AES. Nah, cuma sebetulnya lebih mudah kalau kita membahasnya langsung lewat ini, animatornya. Jadi kita punya animator, namanya animator Rijandel Zipper di sini. Nah, ini harus supaya bisa dilihatin. Kita kasih note ya, annotation. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kita menggunakan, ini annotation-nya kelihatan kan ya? Yang warna hijau. Kelihatan, Pak. Jadi kalau mau baca detailnya, itu bisa di bukunya, yang buku dari Frouzan, atau dari bahan presentasi tadi. Nanti saya upload di kelas kriptografi 1 ya. Nah, tapi lebih mudah sebetulnya kita langsung masuk ke ininya, animatornya. Jadi ini adalah Rijandel Zipper yang dipilih menjadi AES standar. Nah, animasi ini terkait AES standar yang 128 bit. Nih, yang 128 bit. Jadi sebetulnya AES sendiri itu bukan hanya yang 128 bit ya. Jadi dia itu punya yang 128 bit, kemudian ada yang 192 bit, ada yang 256 bit. Sebenarnya tapi mirip, bedanya hanya di rondenya dan key expansion-nya. Kalau yang 128 bit ini 10 ronde, ini 12 ronde, yang ini 14 ronde. Sehingga paling mudah ya kita pelajarinya dari yang AES 128. Nah, ini prosesnya ya. Jadi kita punya, ini sebentar saya draw. Two people, ini masih ada yang mau gabung, sebentar saya join dulu. Nah, udah. Draw-nya pakai ini kali ya. Nah di sini ada kunci ya, ada zipper key, jadi masukannya ada kunci, sama ada plain text. Ada plain text, terus kita punya Rijandel encryptor di sini. Outputnya adalah zipper text. Tadi suara siapa tuh masih itu? Ntar saya cek dulu ya. Di mute ada, biar ini. Yang belum di mute. Oh, udah. Baru sekali ini ya, mic-nya masalah kali ya. Dia nggak ada lambang mic-nya. Pindah ke mouse. Nah, berikutnya di sini kita mengenal state namanya. Jadi kita punya state. State itu
posisi plain text, ya. Jadi kita mengenal namanya state. Jadi ini prosesnya kan awalnya dari plain text ya. Nah, plain text mengalami proses, ya kan? Prosesnya 10 ronde, gitu kan? 10 round. Nah, tiap round itu ada tahapan-tahapannya. Jadi komponen-komponen sederhananya. Antara kalau yang pre-round hanya sekali, kalau ronde terakhir 3 kali, tapi di ronde-ronde normal itu ada 4 tahapan di masing-masingnya. Nah, masing-masing kondisi output dari plain text yang sudah diproses, kita sebut sebagai state. Nah, di tiap state ini itu melibatkan zipper key. Jadi melibatkan zipper key sesuai dengan tahapannya. Nah, zipper key ini juga berubah. Jadi zipper key ini juga berubah sesuai dengan rondenya. Tapi hanya berubahnya 10 kali. Kalau ini kan masing-masing ada tahapannya. Jadi kalau 10 ronde, berarti zipper key-nya ada 10 zipper key seperti ini. Nah, ini melalui tahapan namanya key expansion. Key expansion. Gitu. Kemudian notasi yang kita gunakan untuk proses itu heksadesimal. Ya, tergantung sih sebetulnya. Ini masalah prosesnya aja heksadesimal. Tapi untuk menggambarkannya, untuk mempermudah, yang ini sebetulnya byte kan, byte. Kemudian satu ini kita sebut satu word. Ini satu word. Berarti dalam satu state itu ada 16 byte, ya, 2, 4 kali 4 ada 16 byte, atau ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 word. Sama key-nya juga ada 16 byte atau ada 4 word. Nah, ya prosesnya itu per word. Jadi nanti kalau per tahap per word atau satu gini, ya satu word horizontal atau vertikal, tergantung tahapannya. Kita clear lagi. Nah, proses enkripsinya itu ada 2, ya kan? Jadi kalau ini harusnya, nah, jadi proses enkripsinya itu ada 2 di sini. Karena draw-nya ini jadi nggak bisa otomatis ya. Nah, jadi prosesnya ada 2. Jadi ada aliran untuk state dari plain text menuju zipper text, kemudian yang satunya zipper key-nya. Nah, ini disebut sebagai key expansion atau bisa juga disebut sebagai key scheduler. Nah, yang di sini adalah proses enkripsi. Jadi ada 2 proses yang jalan barengan ya. Yang jalan barengan masing-masing untuk AES 128 ada 10 ronde. Nah, untuk AES 128. Jadi proses untuk enkripsinya sendiri dan proses untuk key expansion-nya atau key scheduler. Jadi harus dipindah ke mouse baru dia. Ini prosesnya ya, jadi per word. Nah, di sini proses clear. Kita akan bercerita tentang proses enkripsinya itu sendiri ya. Jadi proses untuk key scheduler-nya nanti dibahas setelah ini. Nah, ini prosesnya. Kita biar jelasin pakai ini. Jadi untuk yang AES 128, nah prosesnya itu adalah 10 ronde ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini, mulai dari ronde ke-0 sampai ronde final, ya, ronde ke-10. Ronde ke-10.
Jadi ini state-nya, state tadi itu kan dari plain text sampai finalnya yang ronde ke-10 disebut sebagai ciphertext. Nah, prosesnya di tiap kondisi ini kita sebut sebagai state. Ya kan? Ini ada tiap state, jadi tiap perubahan setelah plain text mengalami prosesnya, nah tiap itu adalah kita sebut sebagai state. Nah, state tadi sama dengan plain text, terdiri dari 4 kali 4 byte. 4 kali 4 byte. Atau 16 byte ya. Atau kalau kita lihat per word, itu adalah 4 word. Nah, proses pertama itu hanya mengalami bit sort atau dikenal dengan proses add round key. Jadi state ini kita bit sort dengan zipper key, yang zipper key awal ya, yang di initial round. Setelah itu masuk di ronde 1 sampai ronde ke-9. Jadi untuk 9 ronde itu penuh. Prosesnya muter 9 kali, masing-masingnya ada proses untuk subbyte, untuk shift row, untuk mix column, untuk add round key. Nah, masing-masing setelah selesai terakhir, di tahap terakhir add round key-nya ini di bit sort dengan kunci di masing-masing ronde. Nah, sampai selesai di final round, itu hanya mengalami 3 proses, hanya subbyte, shift row, dan add round key. Nah, proses mix column nggak ada di sini. Nah, ditambah keluaran terakhir ini yang disebut sebagai ciphertext, gitu ya, merupakan hasil enkripsi dari plain text. Nah, kalau kita jalankan, ini nanti akan kelihatan. Ini kita clear dulu. Nah, ini prosesnya. Jadi mereka jalan, begitu selesai, 9 dia masuk ke hasil ciphertext, gitu ya. Nah, kemudian masing-masing prosesnya, jadi kalau kita klik di sini, masing-masing proses tadi, baik yang di initial maupun di stage yang terakhir, ya kan? Kalau yang initial itu hanya mengalami proses ini, ya kan? Kemudian kalau yang di terakhir mengalami proses subbyte, shift row, dan add round key. Sementara proses mix column-nya enggak. Tapi di round yang lain itu mengalami 4 proses ini. Nah, masing-masing proses ini teman-teman bisa bikin fungsi yang sendiri-sendiri. Fungsinya adalah fungsi untuk subbyte, fungsi untuk shift row, fungsi untuk mix column, dan fungsi untuk add round key. Nah, bagaimana fungsi subbyte, shift row, mix column, dan add round key? Nah, kita bisa perlihatkan di sini ya. Nanti ini saya share juga di kelas Mas. Kita clear dulu. Nah, ini untuk proses substitusinya ya. Jadi di sini kan di bagian 6 ada subbyte. Subbyte itu artinya mengganti, substitusi. Kalau shift row itu sama kayak permutasi, mix column ini perkalian dengan matriks, add round key, bit sort dengan kunci. Nah, untuk substitution itu prosesnya adalah kita punya draw. Nah, prosesnya ada sbox namanya di IS. Jadi merupakan table. Nah, table ini bisa kita create sebagai sebuah table atau bisa melalui proses penghitungan Galois 2⁸ yang kemarin teorinya dimasuk di matematik struktur ya. Struktur aljabar. Nah, di sini S-byte itu terdiri dari 16 kali 16 bilangan. Jadi ada 16 kali 16 table. Nah,
Ini adalah state di tiap tahapan ya. Kalau misalnya awal ya berarti ini plain text. Nah kalau misalnya plain text-nya adalah 19, maka 1 itu akan diganti dengan baris pertama di sini. Baris pertama. Kemudian 9 akan diganti dengan kolom ke-9. Nah, berarti dia akan diganti dengan D4. Begitu juga kalau kita ada A0. Berarti A0 ini akan diganti dengan kolom ke A, baris ke A, kolom 0. 0 itu ini. Nah, berarti akan diganti dengan E0 dan seterusnya. Nah, atau kita juga bisa bikin tabel ini dalam satu baris, bisa aja. Jadi yang ini adalah baris ke 19, ya kan? Bisa juga. Karena nanti kan baris 19 ya berarti 19 ya kalau panjang gini ya. Kan ini dalam bentuk tabel, tapi bisa juga disusun dalam bentuk row. Mulai dari baris ke 0 sampai kolom ke 0 sampai kolom ke 16 kali 16 min 1 atau 255. Jadi mulai dari 0 sampai 255. Gitu. Nah prosesnya sendiri akan kelihatan dari sini. Nah, kita coba running. Oh harus sini lagi, balik lagi. Nah kita running ya. Nah, di sini kalau kita running, kelihatan 19 itu akan diganti dengan D4. Dia akan baris 1, kolom ke-9. Maka si baris pertama, kolom pertama, yang state awalnya adalah 19, dia akan diganti dengan D4. Gitu. Begitu seterusnya. Setelah selesai, kan, maka kita masuk ke rotation. Nah, kalau masuk ke rotation kita ini dulu ya. Clear. Nah, di rotation, nah di masing-masing kita ini intro. Nah, di masing-masing baris itu kita putar. Ini kan baris ke-0, baris 1, baris 2, baris ketiga gitu kan. Atau 1, 2, 3, 4. Ini indeksnya. Artinya kalau pada saat baris ke-0 ini nggak diapa-apain, nggak muter. Nah, baris ke-1 itu muter sekali. Jadi yang ini diputar ke sini. Jadi 41 menggantikan sini, terus 27 ke sini geser. Gitu kan. Yang baris kedua berarti muternya 2 kali. Berarti 52 itu masuknya gantiin di sini. Kemudian ini muter gantiin ini, dan seterusnya. Untuk yang ketiga, ini muternya 3 kali. Berarti yang 30 itu muter sekali, 2 kali, nah masukin ganti di sini. Yang ini ganti di sini, dan seterusnya. Simulasinya, kalau kita lihat, kita harus balikin dulu soalnya ini. Nah ini yang muter, yang shift row, ya kan? Jadi kita muter sekali. Nah, muternya seperti itu ya. Jadi yang muternya ini geser 27-nya ke sini. Kemudian yang ini muternya 2 kali. Nah, gitu. Jadi ininya geser ke sini, kemudian ke sini. Yang ini gesernya 3 kali ya. Nah, gitu. Jadi muternya seperti ini, jadi seret gitu ya. Bukan. Jadi muternya itu dia ke sini seret. Nah, gini nih. Jadi kalau kita ulang ya.
Jadi muternya dia ke sini muternya. Jadi gini ya muternya ya, seret. Nah gini, bukan gini, tapi geser ke sini. Nah jadi yang satu ini dia 41-nya geser 1, lebihnya ke sini. Ini yang 2 kali, berarti ini geser ke sini, lebihnya akan ngisi seperti ini. Nah yang ini 3 kali. Nah, setelah shift row, berarti kita akan mix column ya. Ini kita clear. Nah, di mix column ini prosesnya harus kita punya. Nah, prosesnya tiap kolom itu akan dikalikan dengan sebuah matriks. Nah, matriksnya udah tertentu. Nah, ini matriksnya bisa dihasilkan dari Galois 2/8. Nah, prosesnya itu per word atau per 4 byte ya. Prosesnya nah, dikalikan. Nah, prosesnya bisa kita lihat di sini. Nah, jadi satu word yang terdiri dari 4 byte itu akan dikalikan dengan sebuah matriks. Nah, ini matriksnya. Jadi teman-teman bisa bikin tabel ini, tabelnya sudah ada 02, 03, 01, 01, 1, 02, 3, 01, 1, 1, 2, 3, 3, 01, 1, 02. Nah, ini perkalian dalam Galois F8. Nah, tentu kalau dikalikan kan pasti mungkin lebih ya. Nah, di sini dibaginya dengan irreducible polinomial. Nah, itu irreducible polinomialnya yang di 2/8. Nah, ini jadi ini dikalikan ya kayak perkalian matrik lah ya. Berarti baris kali kolom kan. Ini kali ini ditambah ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini untuk dapat ini baris pertama kolom pertama. Yang kolom kedua semua berarti ini kali ini kali ini, yang 3 kali ini, 1 kali ini, dapatlah ini. Jadi yang paling complicated sebetulnya dalam kan ada 4 proses ya. Substitusi tinggal ambil, kemudian itu muter. Kalau yang bitsor tinggal di bitsor. Nah, yang ini yang perlu teori algoritma itu apa namanya? Matematika struktur aljabar karena ini Galois 8. Jadi teman-teman setelah dijumlah hasilnya itu harus dibagi dengan irreducible polinomial di 2/8. Nah, hasilnya itu menggantikan satu kolom dan seterusnya. Nah, setelah itu komponen keempat adalah bitsor ya. Jadi sama bitsor itu tiap komponen di sini, tiap word di sini akan di bitsor dengan kunci. Atau ya per ini juga nggak ada masalah karena sama. Jadi kita punya kunci yang masing-masing berbeda di tiap ronde, berarti rondenya disesuaikan. Nah ini masing-masingnya akan dipertemukan untuk di bitsor. Hasilnya akan menggantikan di word pertama, word kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi yang proses tadi, proses 1, 2, 3, dan 4, itu full di state ke-9 sampai state ya sebelum terakhir ya, poin 9 pertama. Setelah itu baru hanya state substitusi, kemudian state rounding, dan mix kolomnya nggak perlu, langsung add round key untuk state yang terakhir. Nah, ini contohnya, kita naikin. Nah,
Ini ya, jadi kita punya inputnya ya, inputnya untuk di tahap pertama input ini hanya akan di add round key, ini kuncinya kan. Nah, hasil bitsort antara input dengan round key pertama itu yang kita sebut sebagai state. Nah, ini tiap masing-masing ini state. Jadi state ini, jadi state ini, jadi state ini. Ini adalah plain text-nya. Nah, setelah itu masuk ke ronde pertama. Ronde pertama ini yang komplit nih. Jadi ini disubstitusi, yang ini diputer, yang ini dikalikan dengan matriks yang disebut dengan mi-kolom, yang hasil state terakhirnya akan di bitsort dengan kunci di ronde pertama. Nah, hasilnya masuk untuk jadi input yang disubstitusi. Masuk di yang diputer, kemudian masuk yang dikalikan dengan matriks, kemudian masuk yang di bitsort dengan kunci. Dan seterusnya sampai dia ronde yang 9 ya. Nah, yang di round terakhir, ronde ke-10-nya, itu ini admit. Ini akan disubstitusi, kemudian dia akan diputer, dan tanpa melewati proses dikalikan dengan matriks. Ini langsung di bitsort. Langsung di bitsort dengan kunci yang terakhir. Nah, baru dapatlah output-nya yang kita sebut sebagai ciphertext. Nah, berarti yang belum dibicarakan adalah proses bagaimana dari kunci awal menjadi kunci yang proses kunci ini sampai kunci di ronde 10. Nah, pembahasannya di sini. Jadi namanya key scheduler ya. Nah, ini. Nah, di key scheduler, nah di key scheduler kita punya kunci yang pertama kali nih. Kunci pertama kali. Katakan kuncinya ini ya, kan kita bisa ini kunci mulai dari 000 pun bisa. Ini kunci yang pertama. Nah, prosesnya per word. Karena kuncinya juga terdiri dari 4 kali 4 byte. Prosesnya per word. Nah, kunci yang kolom terakhir itu turun, dirotasi ya, ini dirotasi, rotasinya ini, nah itu. Nah, rotasinya diputer ya. Jadi yang paling atas ke bawah, terus yang sisanya naik. Setelah itu kita substitusi yang ini. Kalau isinya 4F, berarti dia akan diganti dengan baris keempat, kolom ke F, dan seterusnya. Nah, SBOX-nya sama dengan yang digunakan untuk plain text. Jadi disebut sebagai SBOX. Jadi kalau kita pakai ini. Jadi tadi kan kita menggunakan SBOX namanya ya. SBOX itu yang isinya 256 byte mulai dari 0 sampai 255 gitu. Nah, ini gantinya sama dengan yang proses yang digunakan untuk state plain text. Nah, setelah itu yang word pertama, ini yang word keempat dulu yang diputar dan disubbyte. Yang word pertama akan dibitsort dengan hasil yang diputar ini dan dibitsort juga dengan namanya rcon. Nah, rcon ini merupakan matriks yang sudah ada isinya. Jadi teman-teman sudah ada. Nah, rcon maupun subbyte itu kita bisa menggunakan tabel yang ada atau kita bisa menggunakan kalkulasi menggunakan Galois 2�8. Nah, paling mudah sih kita menggunakan tabel aja.
slot ketiganya di Bitsor dan akan jadi kolom pertama di kunci berikutnya. Nah, itu yang akan naik. Untuk kunci kolom kedua, ketiga, dan keempat, itu prosesnya sebagai berikut. Jadi kolom pertama yang dari kunci berikutnya itu akan diproses dengan kolom kedua di Bitsor aja untuk dapat di sini. Untuk yang ketiga juga demikian, dapat ini. Yang keempat, kalau yang keempat berarti yang turun ini dan yang keempat ya. Itu akan di Bitsor untuk dapat yang keempat. Nah, untuk mendapatkan kunci berikutnya, di stage berikutnya, prosesnya sama. Yang kunci ini, itu akan turun kolom pertama. Nah, ini akan mengalami perputaran, jadi yang 5-nya naik dan semuanya turun. Sorry, yang ini naik ya, yang pertama turun. Setelah itu akan mengalami substitusi, jadi 6C akan diganti dengan baris ke-6 kolom ke-C dalam sub S-box. Nah, ini kan, yang lain juga ngikut. Setelah itu baru kolom pertama di kunci kedua ini turun dan di Bitsor dengan Rcon untuk kolom kedua juga. Tadi yang kolom satunya hilang udah. Isinya kan 1 ya. 2, 4, 8, 10 dan seterusnya. Bitsor untuk mendapatkan kunci word pertama di ronde ini. Nah, ronde berikutnya tinggal yang pertama ini turun, yang kedua turun di Bitsor untuk dapat di kolom kedua. Nah, ketiga juga demikian. Keempat juga demikian. Oke, setelah itu kita akan punya kunci ronde 1 sampai ronde ke-10. Gitu ya. Nah, ini kuncinya akan digunakan sesuai ronde dalam tahapan RON IS. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita ulang, clear, kita ulang untuk rekapnya. Ini adalah Rijandel Zipper. Ini ada plain text, kemudian ada Zipper key, dan ada prosesnya. Nah, Zipper key-nya mengalami proses yang disebut sebagai key expansion atau key scheduler. Plain text-nya akan mengalami proses enkripsi. Jadi kita punya 2 input, input kunci dan input plain text. Nah, tiap tahapan kita sebut sebagai state. State-nya terdiri dari 4 byte. 4 byte kali 4 byte. Berarti 16 byte ya, atau 128 bit. Kalau ini yang IS128. Nah, di sini prosesnya bisa per word horizontal atau per word vertikal. Per word horizontal itu untuk yang diputar, kalau yang per word vertikal itu untuk proses mix column gitu, dan juga perkalian dengan key. Nah, Zipper key-nya akan mengalami proses key expansion karena tiap tahap itu perlu key yang bersesuaian. Nah, ini kita masuk ke proses enkripsi, yang ini nanti kita bahas dimasuk di key expansion atau key scheduler. Nah, ini proses enkripsinya. Untuk pertama kali, untuk yang di 128 akan ada 10 ronde. Kalau yang 192 itu ada 12 ronde. Yang AS256 ada 14 ronde. Nah, ini state-nya baik yang IS128, IS192 maupun IS256, bloknya itu ukurannya sama ya, 16
byte atau 128 bit atau 4 word. Nah, untuk tahap pertama ini hanya di bitsor dengan kunci awal. Untuk 9 tahap berikutnya, dia akan mengalami 4 tahap, yaitu subbyte, cifro, mix column, dan etron key. Tahap terakhir, dia hanya mengalami subbyte, cifro, etron key tanpa mix column. Nah, kalau proses kebalikannya, tentu proses kebalikannya akan terbalik. Yang pertama mengalami etron key, setelah itu cifro dan subbyte. Terus di ronde berikutnya dia mengalami etron key, mix column, cifro dan subbyte. Yang terakhir baru etron key. Cuma masing-masing ini substitution byte menggunakan inverse subbyte, cifro diputar terbalik, mix column juga dikalikan dengan inverse matrix, kemudian yang etron key sama kalau etron key karena plus dan minus sama ya kemarin. Ini prosesnya sampai ronde ke-9. Nah, yang ke-10-nya dia masuk di sini. Nah, masing-masingnya subbyte-nya adalah seperti ini, subbyte. Berarti disesuaikan dengan isi dari state-nya. Jadi kalau state-nya 19, berarti dia akan diganti dengan isi dari tabel SBOX pada baris 1 kolom ke-9. Nah, dan seterusnya. Kemudian cifro. Nah, cifro berarti diputer ya. Diputer. Yang baris pertama nggak diputer, hanya baris, jadi baris 0 ini disebutnya 0. Jadi kalau kita bahasa sehari-hari baris pertama, tapi kalau indeks di bilangan program yang lain C, Python itu 0. Tapi kalau di MATLAB ini baris pertama ya. Sehingga kalau di MATLAB itu harus dikurangi 1 supaya kita bisa muter ya. Nah, yang ini 2 kali, yang ini 3 kali. Setelah itu baru masuk ke proses mix column dikalikan dengan sebuah matriks. Ini matriksnya udah tertentu. Atau matriks ini kalau nggak mau pakai table, ini bisa di-generate dari Galois 2⁸. Dikalikan seperti perkalian biasa, cuma hasilnya harus dibagi dengan irreducible polinomial di 2⁸. Nah, masuk sini. Baru masuk ke bitsor dengan kunci yang bersesuaian. Nah, prosesnya masing-masing word. Nah, lengkapnya di sini, ini nanti tabel yang akan jadi acuan teman-teman ketika bikin prosesnya. Jadi pada saat pertama, kalau misalnya plain text-nya adalah ini, kemudian kuncinya adalah ini, maka di state berikutnya ini. Kemudian diproses oleh ini, hasilnya adalah ini. Diproses cifro, hasilnya ini. Diproses cifro, diproses subbyte, hasilnya cifro. Ini input untuk cifro, yang di proses mix column, hasilnya adalah ini. Dan di bitsor, hasil dari bitsor adalah ini. Kemudian state ini akan mengalami substitution, hasilnya adalah ini. Kemudian mengalami cifro, hasilnya adalah ini. Dan mengalami mix column, hasilnya ini. Di bitsor dengan kunci, hasilnya adalah ini. Dan seterusnya, sampai di ronde ke-10 ya. Nah, baru dapat outputnya. Nah, selama teman-teman bikin fungsi, dan outputnya di masing-masing tahap itu sama, nah berarti itu sudah sesuai. Untuk menghasilkan key schedulernya, ini kunci awal, diproses, prosesnya ini turun, kemudian diputar ya, diputar. Jadi yang atas turun dan naik. Tapi kalau kebalikannya, yang inverse-nya disesuaikan ya.
sama prosesnya, yang key scheduler untuk input juga sama. Nah, yang beda hanya di proses ini, enkripsinya. Ini subbyte-nya. Nah, untuk menghasilkan kunci di ronde kedua, prosesnya sama dengan tadi. Jadi word yang keempat ini turun, kemudian diputer. Ya kan? Kunci keempat turun, diputer. Nah, setelah itu dia akan disubstitusi. Setelah disubstitusi, dia akan di bitsort dengan kolom pertama dan kolom berikutnya dari ERCON. Tabel ERCON ini juga ada. Ini tabel ERCON bisa dibikin tabelnya atau dibikin dari Galois F8. Jadi muter 4 kali 4 kali. Muter 2 kali 2 kali ya. Karena dari 4, 8, terus 1, 0, setelah itu 2, 0, dan seterusnya. Keempat, proses ini berulang sampai dapat kunci di ronde 10. Nah, ERCON-nya juga habis. Dah, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman kalau melihat dari animasi tersebut, sebetulnya langsung kebayang. Jadi teman-teman tinggal bikin fungsi gitu. Fungsinya terdiri dari fungsi untuk subbyte, kemudian fungsi untuk shift row diputar per baris, kemudian fungsi untuk perkalian matriks yang menggunakan tabel-tabel, kemudian fungsi untuk bitsort. Nah, itu yang diulang-ulang gitu ya. Jadi ini teman-teman nanti bisa baca sendiri. Nanti saya akan upload di Google Class gitu ya. Jadi ini ada historinya, kriterianya, kemudian kita punya ronde dan data unit, kemudian struktur di masing-masing ronde. Jadi ini oleh NIST dulu ya. Kemudian Regender propose, salah satu yang dipropose dan terpilih sehingga menjadi IS. Jadi waktu itu NIST untuk mendapatkan IS ini kriterianya adalah keamanan, cost, dan implementasinya. Sehingga harus mudah kan. Nah di sini IS punya 3 versi. Ini yang IS 128, ini 192, ini yang 256. Ini general design-nya ya sama seperti yang dalam animasi tadi. Kemudian ini 1 byte-nya, ya kan? Kemudian per word-nya terdiri dari 4 byte. Word-nya bisa dalam baris maupun dalam kolom ya. Nah kemudian mengubah dari plain text menjadi state itu ya perubahannya ini. Jadi misalkan kita punya kalimat seperti ini nih. IS use IS use symmetric. Berarti symmetric. Terus kalau nggak cukup diisi ZZ misalnya. Kan butuhnya 16 byte kan. Jadi tiap blok itu terdiri dari 16 karakter. Kalau kurang dari 16 karakter ya diisi aja. Dalam hal ini diisi ZZ misalnya. Nah, kemudian tiap karakter itu 1 byte. 1 byte berarti kita punya 16 byte ya. Nah, kemudian disusun dalam bentuk matriks. Jadi per word. Jadi nyusunnya ke bawah. Jadi 1 ini dijadikan 1 word ke bawah. Yang kedua juga demikian, itu jadi word kedua. Yang ketiga jadi word ketiga.
yang keempat jadi word keempat. Nah, ini prosesnya tadi udah disimulasikan. Jadi kita mengalami proses dari state itu yang di ronde pertama sampai ke 9, mengalami subbyte, hasilnya disebut state lagi, shift row hasilnya, mengalami mix column hasilnya, baru di bit sort dengan key yang bersesuaian, sesuai rondenya, menghasilkan state. Ini untuk ronde, kalau di IS 128, ronde 1 sampai 9. Kalau yang inisialnya hanya di bit sort ya. Kemudian yang ke-10, 3 state saja, yaitu subbyte, shift row, dan add round key, tanpa mix column. Oh, ini campur nih ya, sorry. Ini harus yang nggak ada tadi. Ini format state-nya. Nah, ini transformasinya. Ada substitusi, permutasi tadi. Permutasi itu yang diputar ya. Kemudian ada mixing, ada key adding. Ini udah dijelaskan tadi di mana? Di simulasinya. Nah, yang penting itu kita punya ini SBOC. Nah, SBOC itu kita bisa cari di internet banyak. Nah, SBOC itu tabelnya udah tertentu nih. Jadi ada barisnya, ya kan? Terus ada kolomnya. 16 kali 16 atau 256 set ya. Nah, SBOC itu punya inverse-nya. Jadi ini inverse SBOC namanya. Inverse SBOC. Ini pasangannya. Yang inverse-nya digunakan untuk dekripsi. Nah, prosesnya di subbyte, berarti sebuah state di subbyte akan menjadi ini. Nah, kalau state ini, yang 63 misalnya, itu dimasukkan ke SBOC yang inverse, hasilnya akan kembali lagi. Nah, kemudian teman-teman juga selain menggunakan SBOC, transformasinya bisa ya dihitung menggunakan Galois 2/8. Ini contoh perhitungannya. Ini apa namanya, kalau mau dihitung ya, yang disimulasi tadi pakai table, tapi sama saja. Ya kalau untuk bikin tahap awal sih lebih mudah menggunakan table. Kemudian baru permutasi, permutasi yang diputar ya. Jadi ini state-nya akan diputar sesuai dengan barisnya. Kalau di indeks 0 nggak diputar, ini putar sekali, putar 2 kali, dan seterusnya. Kemudian ini reverse-nya, jadi putarnya kebalik. Nah, kalau diputarnya dari state ini, diputar menjadi state ini, kebalikannya kalau kita punya state ini, di inverse akan menjadi yang sama. Nah, ini mixing. Mixing itu kita kalikan dengan sebuah matrik konstan. Nah, matriknya udah tertentu. Teman-teman bisa pakai table atau dihitung pakai Galois F2/8. Nah, ada inverse-nya, jadi ada inverse matrik konstannya. Jadi itu bisa di iniin konstannya. Nah, prosesnya ya dikalikan seperti yang disimulasikan tadi. Ini ada inverse mix column-nya, berarti dikalikan dengan inverse matriknya ya. Nah, ini kalau ini proses perkaliannya di bit sort, ya kan? Jadi jangan ditambah biasa, bisa juga, tapi prosesnya mengikuti penjumlahan yang ada di apa namanya struktur aljabar Galois F8 ya. Gitu. Jadi ini kalau misalnya ada sebuah state dikalikan dengan mix column akan dapat state, tapi kalau di inverse
dengan proses yang kebalikannya. Proses kebalikannya berarti ada tabel ininya, tabel inverse mix column. Itu akan menghasilkan state yang semula. Nah, kalau key adding, inverse-nya sama hasilnya apa? Inverse sama aslinya itu sama karena bitsort itu dikurangi maupun dijumlah sama kan. Nah, ini key expansion-nya dalam simulasi tadi. Jadi prosesnya per word ya. Jadi per word, ini detailnya tadi. Per key di proses per word gitu. Yang disusun dalam ini tadi ya kan prosesnya tadi untuk menghasilkan kolom pertama di sini itu ini diputar kemudian disubstitusi, setelah itu dikalikan dengan matrik konstan, setelah itu dibitsort dengan ini dan bitsort dengan matrik konstan. Dan itu terus berulang ya. Ini RCON-nya, jadi RCON-nya ini ya kita pakai tabel aja. 48, 10, 20, dan seterusnya. Nah ini bisa pakai tabel atau dihitung pakai Galois 2/8. Ini contoh. Jadi menghasilkan kunci tadi, hasilnya sama dengan yang hasil simulasi. Nah ini beberapa catatan ya. Jadi kuncinya G per key 1, G per key 2 itu meskipun bedanya sedikit nanti hasilnya bisa signifikan. Kemudian ini bedanya antara algoritma AES 128 dan 192 serta 256. Jadi bedanya dengan yang 192 jadi word-nya itu adalah 6 ya. Kemudian kalau yang di sini adalah 8. Kemudian ini key expansion analisisnya. Jadi tahap terhadap krita analisis. Ini proses zippernya. Jadi aslinya seperti ini yang dipropose oleh Rigendel. Kemudian disesuaikan ya. Jadi prosesnya subbyte shift row. Yang ini dia kebalikannya tentu yang proses pertamanya adalah inverse subbyte baru inverse row. Kemudian mix column, add round key berarti prosesnya inverse mix column dan inverse add round key. Ini contoh-contohnya. Kalau yang disimulasi tadi dalam bentuk tabel yang lengkap, ini sama nih. Ini juga bisa jadi reference ya. Jadi misalnya kalau input state-nya ini, ya, dalam pre-run, kalau menggunakan kunci ini dihasilkan dari penjumlahan bitsort dengan round key untuk dapat ini. Ini untuk nyocokin aja biasanya. Kemudian ini state-state setelah mengalami proses 4 kali ya. Kemudian ini untuk nyocokin kuncinya, yang ini berarti 4 kali prosesnya kan, mengalami substitusi, kemudian shift row, mix column, dan add round key. Nah ini kalau mau dicocokin hasilnya harus ini. Tapi yang detailnya itu ada di simulasi. Nah, ini contoh per satu round. Kalau mau dicocokin satu ronde, ini misalnya inputnya ini, kemudian kuncinya, mana kuncinya nggak disebutin. Kemudian ini setelah subbyte seperti ini, setelah shift row setelah ini, setelah mix column seperti ini, dan setelah di bitsort dengan kunci tertentu hasilnya ini. Ini kalau misalnya plain text-nya semuanya 00, kalau kuncinya beda, ya ini kunci tertentu ya, kunci tertentu, ini cippertext-nya adalah ini. Kalau kuncinya beda, cippertext-nya juga nggak deket, jadi bedanya jauh.
Jadi kalau plain text-nya beda hanya satu, ciphertext-nya beda banyak ya. Jadi kan di semua komponen nggak ada yang sama ya. Kemudian kalau kuncinya 00, plain text-nya adalah ini. Nah, ini ciphertext-nya bisa beda banget. Nah, ini analisis IIS dari sisi security udah terbukti ya, dari tahun 2001 sampai sekarang masih banyak digunakan, implementasi sederhana dan cost dan simple. Jadi ini mereka tahan terhadap brute force attack, tahan terhadap statistical attack, differential and linear attack, statistical attack, differential. Oh, ini terulang nih kayaknya nih. Nah, ini implementasinya bisa di software, bisa di hardware. Dan IIS itu termasuk algoritma kriptografi yang simple tapi secure. Sehingga cost memorinya, ngabisin memori nggak terlalu banyak. Nah, itu kira-kira ya untuk IIS.